Oke, balik lagi di Sumur Gadget dan kali ini gue mau sharing aja pengalaman gue sekitar 1 mingguan gue pakai Poco X3 NFC ini. Dan di video kali ini gue nggak mau ribet-ribet dan gue ngebicarain soal spesifikasi secara teknis dan mendalam kayak video-video gue sebelumnya, karena udah banyak banget ya reviewer Indonesia yang udah ngebahas tentang spesifikasinya. Jadi kali ini gue pengen agak sedikit beda aja, gue pengen cerita-cerita aja nih pengalaman gue pakai handphone ini selama kurang lebih 1 mingguan. So kita mulai dari yang kelebihan yang gue rasakan dalam handphone ini. Yang pertama adalah dari segi speaker. Oke, speaker di handphone ini tuh menurut gua adalah hal yang paling terbaik yang pernah gue rasain pakai handphone ini. Jadi kenapa gue bilang begitu? Karena lu bisa dapet kualitas speaker yang bagus banget cuman di harga handphone sekitar 3 jutaan. Yang mana untuk kompetitor tuh belum ada dia pakai dual stereo speaker yang kayak model kayak gini. Jadi ini emang sebenarnya banyak yang komplain juga karena speaker itu untuk di bagian back covernya ini kerasa geter banget. Ya emang sih dia emang cukup geter. Cuman kalau misalkan lu suka pakai handphone flagship yang stereo speaker gitu, emang kadang belakangnya tuh emang suka geter gitu. Cuman bedanya handphone flagship itu dia di belakangnya tuh pakai misalkan Corning Gorilla Glass 5, dia bahannya pokoknya kaca lah. Jadi untuk getarannya tuh nggak terlalu kerasa karena ini kan dia cuma pakai polikarbonat. Dan untuk kualitas dari bahannya ini juga emang cukup tipis dan ada sedikit longgar di bagian belakang sini. Jadi ada sedikit ruang antara back cover dan juga baterai sehingga lu bakal ngerasain getaran yang cukup kenceng lah di bagian belakangnya ini. Tapi itu cuma masalah kebiasaan doang kok. Nanti juga kalau misalkan lu sering pakai handphone ini main game dengan pakai speakernya, otomatis ntar lu akan kebiasa sendiri. Dan sebenarnya juga enak-enak aja sih gue pakai handphone ini untuk main PUBG atau main CODM. Jadi kalau misalkan suara tembakan gitu kedengaran kayak ada geter-geter gitu di belakang. Ya lebih beda aja sih dibandingkan handphone gue yang pernah gue coba sebelumnya. So jadi menurut gue untuk kesimpulan dari speaker ini udah oke banget. Dan kualitasnya itu untuk suara bassnya itu berasa banget. Terus kalau misalkan lu nonton Netflix juga stereo speaker ini enak banget. Suara voice itu kedengaran dengan jelas, bassnya juga cukup. Ya pokoknya intinya nggak ada yang lebih baik dibandingkan handphone ini untuk dalam hal speaker di harga 3 jutaan. Untuk sekarang loh ya, bukan nanti mungkin kedepannya akan ada kompetitornya yang bikin juga sebagus ini. Lalu yang kedua yang gue kaget dari handphone ini ternyata untuk hasil fotonya tuh bagus banget ya di harga 3 jutaan. Dia di sini udah pakai sensor dari Sony, kalau nggak salah Sony IMX682, dan dia bisa maksimalin untuk kualitas fotonya. Ketika dipakai untuk malam hari dia juga masih tetap bagus, terus night mode juga bagus. Ya pokoknya intinya kalau misalkan harga 3 jutaan handphone ini kualitas fotonya bagus banget menurut gue pribadi loh ya. Tapi itu cuman dari segi foto. Sekarang dari segi video, oke, kalau misalkan dalam keadaan terang videonya tuh juga cukup stabil dan detail. Tapi yang gue nggak tahu apa handphone gue ini doang ataukah ada handphone lain juga yang ngerasain hal yang sama. Ketika dipakai video mulai dari perekaman di 60 fps atau 30 fps, ini autofocusnya tuh lama banget. Langsung aja gue kasih sampel videonya yang menurut gue untuk autofocusnya agak lama ya. Lo bisa lihat kan autofocusnya lama banget. Gue nggak tahu karena ini emang mungkin ini cuma masalah di software. Gue yakin banget ini cuma masalah di software, nggak ada masalah dengan hardware. Karena kan emang handphone ini selama gue beli sampai sekarang gue pegang itu gue belum pernah dapat update sekalipun. Harusnya dia di update pertama itu dia mungkin nanti patchnya akan sedikit lebih besar untuk perbaikan bug-bugnya dari handphone ini. Ya pokoknya nanti untuk kedepannya buat lu yang pakai handphone ini emang untuk daily driver lu, gue yakin banget kok Poco atau Xiaomi itu bakal ngefixin bug-bug yang ada di handphone ini. Karena sebelumnya gue pernah pakai Poco F1 dan itu satu persatu developernya tuh rajin gitu untuk update perkembangan, terus update untuk diperbaiki gitu bug-bug yang ada di handphonenya gitu. Jadi buat kalian yang ragu gitu mau beli handphone ini, takut banyak bug, ya beli aja. Nanti juga developernya bakal fixin semua masalah-masalah yang ada di handphone ini.
Oke, lanjut tuh ke kelebihan yang ketiga yang gue rasakan di sini adalah untuk vibration motornya enak banget, serius. Gue nggak nemu handphone di 3 jutaan yang vibration motor tuh kayak gini gitu. Feelnya tuh kayak lu berasa pakai handphone flagship. Kalau lu pernah nyobain Samsung Galaxy Note 10 atau Note 20 Ultra, lu pasti sadar dah ini tuh mirip-mirip lah pokoknya lah. Emang nggak semirip kayak Note 10 atau Note 20 Ultra ya. Cuman feelnya tuh ketika lu ngetik tuh kayak det kayak lu tuh ngeklik di layar gitu. Tapi kekurangannya untuk di Poco X3 ini touch interactionnya tuh nggak bisa diatur. Jadi tingkat getarannya itu misalkan yang cuman dari getaran cuman soft sampai getarannya tuh kayak bener-bener getar banget gitu. Kalau di Note 10 itu bisa, kalau di handphone flagship tuh harusnya juga bisa. Ya palingan itu aja sih, cuman secara keseluruhan gue suka banget sama handphone ini karena dia punya vibration motor yang bagus gitu di harga 3 jutaan. Balik lagi nih. Lanjut ke kelebihan yang keempat adalah di sini di handphone harga 3 jutaan dia udah ada IP rating IP53. Yang mana itu sebenarnya cukup nilai plus banget ya buat kalian yang suka pakai handphone di outdoor. Kalau misalkan kegerimisan ya kalian nggak perlu khawatir karena handphone itu udah bisa lah menahan kayak cuman cipratan air hujan gitu kan. Ya pokoknya ini baru pertama kali gue nemuin handphone di harga cuma 3 juta terus lu dapet IP rating juga di sini. Oke, sekarang lanjut ke kekurangan dari handphone ini. Menurut gue untuk kekurangan yang pertama adalah di bagian layarnya. Ya bener, di bagian layarnya. Emang sih ini udah dia mendukung di 120 Hz dan juga touch sampling rate-nya dia di 240 Hz. Cuman balik lagi nih, kalau misalkan lu perhatiin secara detail gitu layar ketika dipakai untuk misalkan warna-warna cerah putih, lo akan lihat pinggirannya dan sekitar punch hole itu dia agak sedikit berbayang. Nah itu tuh karakteristik layar IPS ketika menggunakan punch hole. Rata-rata semua layar IPS yang selama ini gue cobain itu pakai layar punch hole ya gitu berbayang, beda dengan layar Super AMOLED. Menurut gue pribadi itu adalah kekurangan yang cukup mengganggu buat gue karena sebenarnya refresh rate di handphone ini tuh kan 120 Hz tapi dia tuh sifatnya adaptif, jadi dia cuman berjalan ketika di aplikasi yang support dan juga yang dibutuhkan aja gitu, dia bisa aktif di 120 Hz. Jadi kadang ada waktunya ketika lu pakai handphone ini lu ngerasa kayak nggak 120 Hz layarnya gitu. Yaitu namanya sistem dari adaptif di handphone ini. Mirip-mirip kayak model Samsung Galaxy S20 gitu kan, dia juga 120 Hz dia pakai adaptif sistemnya. Ya sebenarnya kelebihan dari adaptif ini ya dia menghemat baterai sih, tujuan utamanya itu. Cuman daripada lu ngasih 120 Hz cuman adaptif dan layar IPS, mendingan lu kasih aja layar di refresh rate 60 Hz tapi dikasih Super AMOLED dibandingkan layar IPS karena itu jauh lebih hemat daya juga pakai Super AMOLED dan juga warnanya lebih gonjreng dibandingkan layar IPS. Ya emang sih untuk layar IPS di Poco X3 ini menurut gua nggak jelek, dia udah termasuk yang bagus ya karena warna hitamnya itu udah cukup pekat mendekati warna hitamnya Super AMOLED lah. Tapi tetap aja sih istilahnya kayak beda level lah gitu lah Super AMOLED dengan layar IPS. Untuk kekurangan kedua menurut gua adalah build quality dan juga desain dari handphone ini. Kenapa gue bilang gitu? Karena yang pertama build quality-nya menurut gue kurang oke ya, karena di bagian tombolnya waktu pertama kali gue unboxing gue pernah bilang bahwa tombolnya itu agak sedikit tajam pinggirannya gitu. Dan untuk bagian back covernya ini dia masih pakai bahan polikarbonat dengan finishing glossy lagi. Jadi otomatis buat kalian yang nggak mau handphone ini cepet baret, mending langsung dipakein casing sih. Karena bahan polikarbonat itu cepet banget sih baretnya dibandingkan lu dikasih lapisan Corning Gorilla Glass. Dan juga untuk bagian back covernya ini plastiknya tuh menurut gue tipis banget ya. Jadi lu bisa tekan-tekan kayak gini, ada jeda antara back cover dan juga baterainya. Dan ini mengakibatkan ketika lu dengerin speakernya gitu tuh lu akan merasakan getaran yang cukup mendalam di sini. Itu banyak dikomplainin sih karena emang pada umumnya stereo speaker yang sekelas kayak gini tuh ada di handphone flagship, yang mana biasanya itu untuk bagian back covernya tuh dia udah pakai bahan kaca atau aluminium lah, sehingga untuk bisa cukup meredam getaran dari suara speakernya ini. Kalau dari segi desain gue juga di tangan gue kurang cocok karena handphone ini tuh untuk build quality-nya dia berat banget
dia kan dipakai baterai yang 5000-an mAh gitu kan, jadinya kerasa berat dan juga gede handphone ini. Apalagi kalau misalkan lu pakai casing bawaannya, otomatis tambah tebel aja ini handphone gitu kan. Ya intinya kalau misalkan lu pakai handphone ini buat nonton film gitu berlama-lama sambil tiduran, ya ini lumayan bikin pegel sih, dan resiko jatuh ke muka juga sih pastinya. Lalu kekurangan yang ketiga menurut gua adalah optimisasi dari software di handphone ini. Karena emang nih handphone masih baru banget ya keluar, jadi ini sebenarnya kekurangan untuk di awal-awal aja sih, karena di berbagai macam game gitu kayak contohnya lah CODM itu masih sering banget frame drop di sini. Ya itu cuman masalah perbaikan dari developer gamenya dan juga developer Poconya sih. Itu nanti akan fix secara berkala lah, gue yakin banget sih itu. Secara ini bukan cuman handphone aja yang baru, tapi SoC-nya juga dia baru banget. Ini pertama kali ada Snapdragon 732G di sebuah smartphone. Jadi otomatis butuh penyesuaian lah untuk di berbagai macam game dan juga OS-nya sih. Tapi gue yakin kok ini bakal di fix secara cepet gitu, karena kan developer game juga udah apa ya istilahnya, untuk chipset Snapdragon tuh udah cepet lah sekarang update fixnya gitu kan. Jadi buat kalian yang ngerasa nyesel gitu gue beli handphone ini tapi kok dipakai main game malah ngedrop, katanya handphone 3 jutaan paling sangar speknya gitu kan. Ya itu sebenarnya cuma masalah software, jadi tunggu aja gitu. Tunggu aja sampai dapat sekitar 2 kali update, pasti harusnya sih udah optimal nih di handphone ini. So itu aja kelebihan dan juga kekurangan handphone ini yang gue rasakan selama pemakaian gue dalam seminggu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau ikutan flash sale lagi nanti di tanggal 5 November. Jadi buat acuan aja nih kalian mau beli atau enggak gitu kan. Kalau kalian suka konten-konten gue, kalian bisa langsung subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Dan kalau kalian ada mau tanya seputar gadget, kalian bisa langsung aja mampir ke IG kita di Sumur Gadget. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.